Pernahkah kamu berpikir, mengapa Tuhan memilih satu bangsa kecil di tengah padang gurun tandus untuk menjadi terang dunia? Itu bukan tentang kekuasaan, bukan tentang keistimewaan. Itu adalah tentang kasih, tentang misi, tentang menyelamatkan dunia yang sudah hancur oleh dosa. Tuhan membentuk Israel dari abu perbudakan. Dia bebaskan mereka, bukan hanya supaya mereka merdeka, tapi supaya dunia bisa melihat siapa sebenarnya Tuhan itu. Sebab dunia saat itu penuh berhala, kekejaman, penindasan. Dan Tuhan rindu ada satu bangsa yang hidupnya akan menjadi cermin kasih-Nya. Yesaya 49 ayat 6. Engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Tapi semakin terang, semakin jelas juga bayangan dosa itu. Kehidupan umat yang setia bukan hanya menjadi inspirasi, tapi juga membawa keyakinan. Karena ketika hidup benar muncul, dosa jadi terlihat, ego jadi tersingkap. Itulah kenapa banyak bangsa membenci Israel. Tapi Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan Israel eksklusif. Dia ingin bangsa-bangsa datang dan mengenal Dia melalui umatnya. Itu rencana awalnya. Yesaya 60 ayat 3. Segala bangsa akan datang kepada terang-Mu. Tapi bagaimana jika terang itu padam? Bagaimana jika umat yang dipanggil untuk mewakili Tuhan malah menolak Tuhan itu sendiri? Bilangan 14 ayat 21. Aku akan menguduskan namaku yang besar, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Israel gagal. Mereka lebih suka menjadi seperti bangsa lain. Dan terang pun tertutup oleh kabut kesombongan rohani. Tapi Tuhan tidak menyerah. Terang itu datang sendiri dalam rupa manusia. Yesus, Dialah terang sejati itu. Satu-satunya manusia yang pernah menunjukkan karakter Tuhan dengan sempurna. Dia tidak hanya menunjukkannya lewat perkataan, tapi lewat hidupnya, kematiannya, dan kasih-Nya bagi musuhnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan misi itu tidak berhenti. Yesus bangkit, dan Dia serahkan obor terang itu kepada gerejanya. Kita, kamu dan aku, bukan untuk menjadi kelompok yang paling benar, tapi untuk menjadi terang bagi dunia. Wahyu 14 ayat 6. Beritakan Injil kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dunia hari ini gelap. Bukan karena Tuhan sudah tidak ada, tapi karena terang itu kita sembunyikan. Kita terlalu sibuk berdebat, terlalu sibuk merasa benar, terlalu sibuk menjadi umat pilihan, sampai kita lupa. Tuhan memilih kita untuk menyelamatkan, bukan menghukum. Wahyu 18 ayat 4. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Tuhan masih punya anak-anaknya di tempat-tempat yang kita anggap tak layak. Mereka masih ada di Babel dan belum tahu terang yang sebenarnya. Pertanyaannya, siapa yang akan pergi kepada mereka? Siapa yang akan memperlihatkan kasih Kristus yang nyata? Kita dipanggil untuk menjadi terang. Bukan untuk jadi besar, tapi untuk jadi berkat. Bukan untuk jadi yang paling benar, tapi paling mengasihi. Dunia tidak akan diselamatkan oleh doktrin, tapi oleh kasih yang diwujudkan dalam hidup nyata. Saudaraku, waktu tidak banyak lagi. Tuhan sedang berseru, kembalilah, jadilah terang itu, untuk dunia yang sedang menangis dalam gelap. Karena jika kita tidak menyala, siapa lagi yang akan membawa mereka pulang? Kalau kamu merasa dipanggil untuk menjadi terang itu, tolong bagikan video ini. Jadilah suara bagi yang belum mendengar, dan doakan agar terang itu mulai dari aku, dari kamu, dari kita semua. Terima kasih, karena masih mau menjadi terang di dunia yang kelam. Tuhan memberkati kamu.